Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Jika join PDF X1 dan X2 diberikan sebagai fx1, x2 sama dengan eksponensial min x1 kurang x2, di mana x1 dan x2-nya lebih dari 0, maka kita tentukan nilai PDF dari random variable y sama dengan x1 tambah x2. Nah, dari sini kita akan menentukan nih PDF-nya gitu ya dengan teknik CDF. Nah, berarti ya langkah-langkahnya sama gitu. Berarti kita tinggal tulis FY sama dengan peluang dari Y kurang dari sama dengan Y. Nah, Y-nya di sini adalah X1 tambah X2. Berarti peluang X1 tambah X2 kurang dari sama dengan Y. Nah, dari sini kita akan transformasikan gitu ya, ke dalam bentuk X gitu kan. Nah, cuman di sini kita bisa lihat, ini diketahui adalah join PDF, bukan CDF-nya. Maka yang kita transformasikan adalah batas integralnya aja gitu. Kecuali kalau dia CDF, berarti ya kita transformasikan yang di dalamnya juga. Nah, gitu ya. Nah, di sini karena dia memuat variabel X1 dan X2, berarti ya integralnya itu ya juga 2 kali kan. Nah, gitu. Jadi, kita akan menggunakan integral lipat 2. Nah, teman-teman pasti udah paham lah ya integral lipat 2. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, silakan buka kembali materi kalkulus gitu ya, untuk mengetahui integral lipat 2 itu seperti apa. Nah, untuk menentukan batasnya, teman-teman bisa lihat untuk X1 ini lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Artinya, dia itu dimulai dari 0. Berarti ini batas bawahnya. Nah, sedangkan untuk batas atasnya, itu yang akan kita cari gitu. Nah, dari mana? Dari sini. Jadi, karena ini integral lipat 2, berarti kan dia dimulai dari dalam, lalu di luar kan, diintegralkan. Jadi dari dalam dulu, setelah udah dapat hasilnya, diintegralkan lagi gitu. Dan dapatlah hasilnya gitu kan. Nah, dari sini kita akan tentukan batasnya dari sini. Nah, untuk integral dalamnya kita ambil X1 ya teman-teman. Jadi ada X1 tambah X2 kurang dari sama dengan Y, berarti X1 kurang dari sama dengan Y kurang X2. Jadi pindahin ke kanan gitu ya. Nah, jadinya ini adalah batas atas. Nah, jadi kalau dia kurang dari sama dengan, berarti maksimumnya itu adalah Y kurang X2. Nah, gitu ya. Nah, untuk X1-nya udah dapat. Gimana untuk X2-nya gitu ya. Nah, karena kita udah selesai mengintegralkan terhadap X1, untuk mengintegralkan terhadap X2, maka X1-nya di sini akan berubah menjadi 0. Nah, jadinya ya X2 kurang dari sama dengan Y. Nah, ini untuk maksimum untuk batas dari X2-nya. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan dari dalam gitu ya. Jadi, kalau dari dalam itu dia dalam bentuk fungsi. Sedangkan di luarnya, batas dari luar, itu dalam bentuk konstanta gitu ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan kebalik gitu ya, nanti hasilnya bakal salah gitu ya. Jadi, ya batas dalamnya dimulai dari yang kompleks sampai sederhana gitu. Nah, ini dari 0 sampai Y kurang X2. Terus yang ini berarti dari 0 sampai Y gitu ya. Nah, lalu kita masukkan PDF-nya, yaitu E pangkat min X1 kurang X2 gitu ya. Nah, berarti ini dx1 dx2 gitu. Nah, sekarang kita akan integralkan terhadap variabel X1 gitu ya. Nah, berarti X2-nya dianggap konstanta. Nah, ini nanti hasilnya akan menjadi integral 0 sampai Y. Integral ini kan akan menjadi min E pangkat min X1 kurang X2 gitu ya. Nah, udah bener ya. Lalu kita masukkan batas dari X1 sama dengan 0 sampai Y kurang X2. dx2. Nah, ini hasilnya akan menjadi integral 0 sampai Y min E, ini jadinya min Y tambah X2 gitu ya. Terus kurang X2 gitu. Terus dikurang min E pangkat di sini berarti 0 kurang X2 gitu ya. Jadinya min X2. Nah, gitu ya. Lalu dx2. Nah, ini akan menjadi integral 0 sampai Y. Ini akan menjadi min E pangkat min Y gitu ya. Karena ini jadi 0. Terus yang ini jadi plus. Plus E pangkat min X2
dx2. Nah, sekarang kita akan integralkan ini terhadap x2. Nah, berarti ini akan menjadi x2 kan? Dikalikan dengan konstantanya, karena ini adalah konstanta. Lalu yang ini ya konsepnya sama kayak gini untuk mengintegralkannya. Oke, berarti akan menjadi min E pangkat min Y x2 gitu ya. Terus ini akan menjadi min gitu ya. Min E pangkat min x2, masukkan batas dari x2-nya dari 0 sampai Y. Nah, ini akan menjadi min E pangkat min Y gitu ya, dikali Y, dikurang E pangkat min Y gitu ya. Terus dikurang, ini kalau x2-nya 0, ya berarti 0. Dikurang, yang ini berarti E pangkat min 0 gitu ya. Nah, hasilnya akan menjadi min Y, E pangkat min Y, terus ini akan menjadi min E pangkat min Y, gitu ya. Terus dikurang, ini berarti kan 1 ya. Terus dikali minus berarti ya minus 1, gitu kan. Nah, terus dikali minus lagi, plus gitu, plus 1. Nah, nanti hasilnya akan menjadi 1 dikurang E pangkat min Y, dikurang Y, E pangkat min Y, gitu. Nah, ini adalah CDF-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari PDF-nya. Nah, berarti F, Y. Y akan menjadi D 1 kurang E pangkat min Y dikurang Y, E pangkat min Y. Nah, ini diturunkan terhadap DY. Nah, nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Hasilnya akan menjadi Y, E pangkat min Y. Nah, gitu. Untuk PDF-nya. Nah, ini adalah PDF-nya. Sekarang kita akan cari batasnya, gitu ya. Batasnya itu dimulai dari mana sih, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini X1, ini X2, gitu ya. Nah, tadi Y-nya itu adalah X1 tambah X2. Maka, dari sini kita akan dapatkan kalau X1-nya lebih dari 0, X2-nya lebih dari 0, maka kalau dijumlahkan ya berarti X1 tambah X2 bakal lebih dari 0. Di mana ini adalah Y, lebih dari 0. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan, oh berarti batas dari Y-nya nanti itu dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Sehingga kita dapatkan FYY-nya atau PDF-nya itu adalah Y, E pangkat min Y, di mana Y-nya lebih dari 0, dan 0 untuk lainnya, gitu ya. Lainnya di sini ya, Y kurang dari sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, itu untuk penjelasan mengenai contoh yang ketiga.